Oke, kita masuk ke menu smoothing. Kok menu sih? Bab smoothing an annual time series. Menghaluskan data time series tahunan. Berikut ini contoh data tingkat 3 months US Treasury Bill. US Treasury Bill ini nih sebagai salah satu investasi di US. Trimon ini maksudnya adalah jangka waktu. Kalau deposito gitu kan ada deposito yang dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Nah ini nama variabelnya itu, namanya itu US T-bills yang 3 bulanan. Untuk tahun 91 sampai dengan tahun 2009. Kalau kita bikin plot time series, hasilnya data ini dengan sumbu horizontalnya adalah tahun, sumbu vertikalnya tingkat return, ya tingkat interest, anggap ini interest rate-nya gitu ya. Ini akan menjadi seperti ini. Ini di horizontalnya adalah tahun, vertikalnya adalah tingkat interest rate-nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa datanya tidak menunjukkan satu pola yang langsung jegrek langsung datanya berbentuk garis lurus gitu kan, kita nggak langsung ngelihat dari pola data ini. Nah, untuk data annual yang semacam ini tidak tersurat secara jelas dalam bentuk grafik, bentuknya apa, kita butuh smoothing. Smoothing itu adalah kita ingin menghaluskan data ini yang sangat berfluktuasi menjadi lebih lurus, lebih smooth gitu. So, bisa kelihatan polanya apa. Untuk smoothing ada dua metode yang biasa dipakai, yaitu moving average dan exponential smoothing. Moving average atau bahasa Indonesianya adalah rata-rata bergerak. Moving itu bergerak, average itu adalah rata-rata. Moving average untuk suatu periode dengan ukuran L besar terdiri atas moving average ini nanti akan menghasilkan suatu data. Datanya itu merupakan rata-rata dari setiap kumpulan nilai data asli dalam L periode waktu. Contohnya adalah gini ya. Saya mau ngebahas L ini apa? L ini moving average ini disimbolkan dengan MA dalam kurung L. Nah, L ini sendiri adalah suatu nilai integer itu angka bulat. Ini merupakan length itu apa sih? Panjangnya siklus dalam time series yang dipilih. Nah, biasanya L ini merupakan angka ganjil, yaitu 3, 5, atau 7. Saya mau tulis di sini aja. L itu adalah suatu angka dari periode time series kita, biasanya dipilih angka 3, 5, atau 7. Sebanyak apa kita milih 3, 5, sama 7, ini tergantung subjektif kita seperti apa. Dan kalau data kita misalnya punya pola siklusnya itu terjadi misalnya 5 tahun, nah kita pakai L-nya 5. Kalau nggak ada siklus yang berulang gimana? Ya udah terserah aja mau milih 3, 5, atau 7. Yang penting adalah L ini 3, 5, dan 7. Pilih yang mana? Tergantung data kita tadi. Yang pertama, kalau misalnya data kita punya siklus yang berulang setiap 3 tahun sekali misalnya, kita pilih 3. Kalau setiap 5 tahun sekali, maka 5. Kalau nggak ada siklus gimana? Ya subjektif aja. Kita mau milih 3, 5, atau 7. Kalau semakin banyak periodenya, 7, maka nanti hasil prediksi penghalusan kita itu semakin sedikit. Kalau kita pilih MA-nya L-nya 3, maka nanti
hasil penghalusan kita itu 2 periode di awal itu akan nggak ada. Kalau kita pilih 1 periode apa 2 periode ya? 1 deh. 1 periode kayaknya deh. Oke, kita langsung contohnya deh. Kalau MA5, bentar, ada rumusnya itu L-1 dibagi 2. 3 min 1 dibagi 2 sama dengan 2/2. Iya, 1 periode berarti ini. Kalau MA-nya 5, berarti 5 min 1 dibagi 2 sama dengan, berarti kalau MA5 maka 2 periode di awal itu nggak ada, akan hilang. Kalau kita pilih MA7 berarti L-1 dibagi 2-nya berarti berapa? 3. Berarti 3 periode di awal itu nggak ada. Jadi semakin banyak L-nya, ini datanya semakin sedikit. Jadi kalau kita punya data tahunan misalnya cuma berapa tahun gitu ya, kita jangan pilih MA yang semakin banyak L-nya, sedikit aja. Ini nanti contoh hasilnya kayak gini. Saya mau ngasih gambaran dulu hasilnya, nanti baru saya kasih contoh hitungan. Ini tahun, data yang tadi ini tahun, terus tingkat interest rate-nya. Nah, ini hasil perhitungannya. MA 3 year berarti MA7. Itu hasil MA, ini data asli, ini data smoothing, ini juga data smoothing. Maka periode yang pertama ini NA hilang, not a number, hilang nggak ada. Terus kalau MA-nya 7 year, kalau 7 year maka 3 periode di awal nggak ada nih, 1, 2, 3 nggak ada. Oh, jadi nggak cuma di awal ya, di akhir juga nggak ada gitu. Ini saya edit. Berarti ini 1 periode di awal dan akhir guys, itu nggak ada, hilang. Karena tadi itu ada penghalusan. Di 1 periode di awal dan di akhir hilang. Terus kalau MA7 3 periode di awal dan di akhir itu juga jadinya nggak ada. Kayak ini. Data hasil penghalusan itu akan seperti ini kan. Nah, kalau dibikin grafik, yang warna biru ini data yang asli nih. Warna biru data yang asli. Habis itu yang warna merah ini MA 3 tahun. Perhatikan di sini. Pada periode yang ini periode pertama. Ini periode kedua. MA 3 year berarti periode yang pertama tuh nggak ada. Datanya dimulainya periode yang kedua. Terus di akhir, seperti yang warna merah ini, 1 periode di akhir dan 1 periode di awal tuh nggak ada gitu. Terus coba Anda perhatikan yang warna merah dibandingin sama yang warna biru. Yang warna biru ini kan naik turunnya kelihatan banget. Terus yang warna merah ini kan lebih halus, lebih smooth nih, lebih smooth tapi masih ngikutin gerakan yang warna biru. Inilah namanya smoothing. Nah, kalau yang MA7 tahun ini warna hijau. Kalau MA7 tahun 3 periode di awal, 1, 2, 3, itu nggak ada. Dia mulai pada periode yang keempat. Begitu juga dengan 3 periode di akhir. Nih, 3 periode di akhir, 1, 2, 3 nggak ada. Dia mulai berakhir di sebelum periode ketiga akhir ini berakhir gitu. Dan yang warna hijau ini jauh lebih halus. Dia nggak fluktuasi, tapi masih ngikutin datanya. Dan dari yang warna hijau kita kelihatan banget kan, dia polanya tuh turun. Pertama agak datar, habis itu declining turun gitu. Jadi kelihatan dari moving average, dari smoothing nanti kelihatan pola datanya. Ini contoh gambaran umum moving average. Next video saya akan gimana cara ngitung angka-angka moving average ini.